Ma utawi apa iku ahwana gawe remeh gawe hina apa maki ing sira. Ma ahwanaki ala karemeh-temehnya kamu. Bagi saya yang lihat perbandingan antara maslahat dan mafsadahnya, saya pikir kok banyak sekali efek sampingnya dunia. Ya, cuma gitu-gitu aja sih. Halal abrari ingatasi wong-wong kang bagus. Orang yang tidak silau, cuma terlalu banyak resiko. Apa yang dianggap bagus di dunia ini resikonya banyak. Apa yang dianggap elit, ya ternyata gitu-gitu aja. Beli mobil mewah, harganya mahal-mahal, kalau dijual ulang jadi jatuh ya. Ini kan berarti kan harga itu kan aduh gila itu. Alladzina rupane wong akeh tasannati kang gawe-gawe sapa sira, berpura-pura sapa sira dunia. Wa tazayyanti lan bersolek-solek sapa sira dunia lahum maring abrar. Ini setuhune ingsun qadaftu iku nibaaken sapa ingsun ai auqatu. Saya melemparkan, memberikan, mempengaruhi fi qulubihim ing dalam pira-pira atine abrar buhdaki ing sengit sira dunia. Artinya sengit itu aduh ya tidak silau, itulah tidak silau. Wa sududalan ya terhambat angki saking sira. Wa ma khalaqtu, ini memberikanku maksudnya siapa? Ya aku siapa? Aku Allah maksudnya. Wa ma khalaqtu lan orang mencipta sapa ingsun. Saya tidak mencipta khalqan ing siji makhluk ahwana kang paling remeh temeh alaya ing atase ingsun mingki tinimbang sira. Kullu sya'niki utawi sekabehane urusan sira sahira niku recehan, cilikan. Wa ilal fana ilan maring rusak yasiru dadi apa sya'nuki. Qada itu wis mutusi sapa ingsun, mutusaken sapa ingsun alaiki ing atase sira dunya ya ma khalaqtu ing dalem dina mencipta sapa ingsun ki ing sira. An la tadumi ing yeto ora langgeng sapa sira li ahadin kanggo wong suwiji. Tidak mungkin orang itu nikmat terus-menerus di dunia. Meskipun duitnya banyak kayak paman gober begitu, tetap aja tidak selamanya enak. Pasti ditinggalkan oleh dunia atau dunia meninggalkan dia. Tidak boleh terus-menerus beriringan dengan dunia. Jadi maka intinya sih, kalau cinta terhadap selain Allah jangan keterlaluan, itu jangan terlalu cinta terhadap selain Gusti Allah, itu tidak wajar. Karena nanti ekspektasinya, harapannya adalah selalu enak dan enak, selalu bagus dan bagus. Termasuk cinta pada pasangannya, pada istrinya, kekasihnya, pada istrinya terlalu cinta, maka dia akan harapannya istri itu selalu berbuat baik terus, enakan terus, nasibnya enak terus. Padahal kan dunia nggak begitu. Ada kalanya dia cerewet, ada kalanya dia cemberut, ada kalanya dia ketimpa musibah. Nah, kalau kita terlalu tinggi ekspektasinya, harapan kita terlalu tinggi, ya jadi pusing jadinya. Udah asal tahu aja tuh ada positifnya, tapi negatifnya pun banyak. Jadi jangan terlalu banyak berharap, intinya jangan terlalu berharap kepada selain Gusti Allah. Ya manusia sih harapannya sih enak, tapi namanya juga manusia, ada kekurangannya. Jadi jangan terlalu berlebihan berharap kepada manusia. Saya berharap saya punya kawan sejati begini. Udah, jangan terlalu berharap tinggi. Asal tidak memusuhi, tidak menyakiti kita, itu sebenarnya sudah cukup zaman sekarang tuh. Jangan kita mengharapkan seorang kawan sejati yang selalu nurut terus-menerus, tidak pernah capek melayani kita. Wah, jangan terlalu berharap begitu. Dunia ini ya begitulah, banyak gejolak-gejolak. Nanti kalau harapan kita terlalu tinggi, tidak pas dengan apa yang diharapkan, itu kan bikin madet, bikin kecewa. Cinta pada istri, harapannya aduh sehari-hari senyum, sehari-hari manis, sehari-hari memberi
ngasih masakan yang lezat-lezat. Harapannya gitu kan. Enak sekali kalau saya punya istri kayak model gitu ya. Bangun tidur udah disiapin, misalkan kopi kek apa teh, macam-macam lah, pengertiannya tinggi. Itu harapan terlalu muluk, harapan terlalu muluk. Kenyataannya dunia itu nggak ada yang kayak begitu. Dunia itu nggak ada yang benar-benar bulat 100% nikmat, nggak ada. Mesti ada gejolak-gejolaknya. Jangan ada gejolak, pasti ada gejolak-gejolaknya. Kayaknya saya jadi karyawan di sana mantap sekali. Harapannya muluk-muluk sekali. Ada tunjangan-tunjangan. Kalau saya jadi eselon 1, waduh enak sekali. Tunjangannya. Harapan terlalu tinggi. Ternyata yang dihadapi, waduh, ya terlalu. Ada saja resiko-resiko orang kerja, orang hidup. Kerjaan mantap, istrinya mantap, istri saleha, gitu. Istri saleha, istri saleh apa? Perhiasan dunia. Perhiasannya dunia. Pagi-pagi sudah senyum, mau berangkat senyum lagi, pulang-pulang disenyumin lagi. Ternyata yang terjadi cerewet. Sedeng kan, terlalu kakak senyum, nggak tahunya sedeng, rada-rada misalkan. Nah ini kan nggak sesuai harapan, nggak sesuai dengan harapannya. Dunia itulah begitulah. Jangan terlalu muluk-muluk, asal tahu aja resiko-resiko, kekurangan manusia itu ya gitu. Saya pengen punya guru kayak Imam Syafi'i, aduh nggak ada, sudah nggak ada. Terlalu muluk-muluk. Gimana ya cari mursyid kayak Kanjeng Nabi gitu kan? Nggak ada salahnya. Ya nggak ada, cari sampai negara kucing juga tidak ada. Kemana-mana juga nggak bakal ketemu. Saya pengen jika saya ingin berguru seorang guru yang persis seperti Imam Ghazalinya. Taruh dengan diwes gulat di sana, nggak bakal ketemu, nggak bakal ketemu. Itulah namanya manusia penuh dengan kekurangan. Kita nggak usah muluk-muluk. Pengen punya sahabat sejati, wah sudah. Yang penting tidak sampai utang nggak bayar, itu aja sudah cukup gitu. Ya utang nggak bayar, yang penting ada utang bayar terus, itu sudah cukup. Yang penting lancar, tidak nyuil, tidak tidak mukul, itu sudah cukup. Tidak usah muluk-muluk. Wah itu sih. Khalqan ahwana alayya minki. Ma khalaqtu khalqan ahwana alayya minki. Ya ma khalaqtu alla tadumi li ahadin. Dunia itu tidak selalu langgeng pada diri seseorang. Jadi nggak usah muluk-muluk berharap sesuatu yang ada di dunia. Nggak usah muluk-muluk. Saya mesti punya istri, istrinya cantik, saleha, penurut, taat. Kemudian puas pokoknya segala-galanya wis lah. Selalu senyum. Tidak mungkin itu, nggak mungkin. Yang ada cerewet, ada cantik cerewet, ada murah senyum, ya popeng. Nggak mungkin 100% bulat sempurna, nggak ada. Allah tadumi li ahadin wala yadumu lan ora langgeng lagi maring sira dunya ahadun sapa wong suwiji. Wa in bakhila lan senajano medit sapa ahad ngene, senajano medit biki kelawan sira sahibuki sapa bature sira wa syahalan ya medit sapa sahibuki alaiki ing atase sira. Enggak mungkin langgeng, enggak mungkin enak terus, dunia selalu berputar. Tuba adu bugja kumayangan, alangkah bahagianya lil abrori kaduwe pira-pira wong bagus, alladzina rupane wong akeh
atlau kang padha ngatonaken sapa abror ing ingsun ngatonaken min qulubihim ing pira-pira atine abror dikatonaken ala ridha ing atase sikap ridha wa min dhamirihim lan ing atine abror ala sidqi ing atase jujur bener wal istiqomati lan istiqomah tubaduh bejo temenan lahum kadue abror malahum ora ono iku kadue abror ing dalam ngarasan ingsun minal jaza saking balasan idza wafatu ing dalam nalika sowan sapa abror ilayya maring ingsun sowan min kuburihim saking pira-pira kuburane abror illan nuru ora ono balasan illan nuru angin rupane cahaya yas'a kang tumandang apa nur amamahum ing dalam ngarepane abror balasan orang-orang yang berpikir sehat mengenai dunia, berpikir sehat mengenai dunia, karena banyak orang tidak berpikir sehat mengenai dunia. Yaitu contohnya aja antara Johnny dengan Dulo gitu kan. Dulo punya kebo 10 ekor, dia tidak dilirik sama sekali. Sementara Johnny yang itu motor juga kredit, ya banyak yang kepincut. Ya ini kan pandangan terhadap dunia aja sudah kacau itu. Pandangan terhadap dunia aja sudah kacau. Taruh jangankan jangankan motor kredit, mobil kredit pun sebenarnya itu nilai minus. Nilai minus kok sampai orang-orang pada kecrek. Itu bos itu mobilnya bagus, rupanya bagus. Padahal itu kan dapat utang dari bank. Kalau dia nggak bayar, yang suruh bayar siapa? Rakyat. Kok kamu malah keceret? Kok kamu malah terkagum-kagum? Nah ini kan namanya pikiran sudah nggak beres. Menyikapi dunia sudah tidak beres, tidak benar. Sementara dulu punya kebo 10 ekor, angon dewek, apa deweknya orang dilirik sama sekali. Si jenis lawe juta. Si kebo ku harganya selawe juta, 10 kali ngepingakan baik dia. 250. Loh, dulu nih kan. Duwe kebo 10 lang kesing ngelirik, Masya Allah. Johnny punya motor kredit, pada ngelirik kabeh. Taruh jangankan motor, rumah kek, mobil kek, tapi itu kredit, itu aduh ya gimana ya? Apa maning tekaning kontane ya, tekaning kreditnya, golongan manusia itu banyak yang kecrek. Kalau golongan para aulia, orang-orang yang berpola pikir sehat, jangankan yang kredit, yang cash, yang kontan aja tidak kecrek, tidak kagum orang numpak mobil yang mewah-mewah gitu. Cuma kaleng aja yang dibikin, sama-sama kaleng aja kok. Itu sih cuma dibesar-besarkan aja. Orang pakai kalung emas apa gitu, cuma gitu-gitu aja. Cuma gitu-gitu saja. Ya artinya tidak kagum gitu kan, tidak sampai gitu. Orang zaman sekarang jangankan yang kontan, yang kredit aja banyak yang kecrek, melirik. Banyak yang melirik. Itu motor tuh belum lunas itu tuh. Itu motor tuh nggak ada BPKB-nya itu. Cuma motor sebelah. Ya kecrek sih tadi motor. Zaman sekarang motornya bagus sih, motornya bagus. Nggak ada BPKB-nya itu. Nggak usah kecrek-kecrek lah. Ini jadi orang yang berpikir dewasa, melihat dunia tapi berpikir dewasa, itu balasannya dia punya cahaya. Padang kubure. Wal malaikatu tawi para malaikat hafuna iku padha ngepung sapa malaikat bihim kelawan abrar, ing abrar. Hatta ubaligha sehingga ngataraken menghantarkan sapa ingsun hum ing abrar
ma ing perkara yarjuna kang ngarepaken sapa abrar. Bayane ma min rahmati, bayane belas kasihe ingsun. Bayane welas asihe ingsun. Waqala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, welas Gusti Allah ndelekaken wong idam semacam itu. Namanya ke Allah ini melas. Ada orang punya sawah tidak dijual jadi perumahan, itu Allah ngasih rahmat. Tidak dijual untuk perumahan, tidak dijual buat nyogok jadi pegawai, melas. Allah ngasih rahmat. Jadi orang yang dewasa menyikapi dunia itu Allah berbelas kasih. Beda dengan orang yang ongkrongan, orang yang gunggungan. Udahlah, yang penting saya bisa nampang, kebunnya dijual aja, sawahnya dijual saja. Nanti buat nampang, buat apa? Nah, itu nggak ada belas, itu sengit. Gusti Allah model kayak begitu kan. Lawannya rahmat itu kan berarti benci, murka. Jadi orang sampai dewasa pola pikirnya mengenai dunia, Allah kasihan, alias memberikan rahmat kepada orang itu. Eman, duit-duit 1.000-2.000 tidak kemudian dibrol-brolkan, tidak diirit-irit. Yang ngerasa punya duit sedikit itu ngerasanya susah, jadi tidak mau dibrol-brolkan. Itulah turun rahmatnya Gusti Allah. Iya, saya itu celekit cekat dapat duit nih. Jadi nggak usah dibuang untuk hal yang tak perlu. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Innal mubadzirin wong-wong kang tukang mubadzir. Dah. Brol-brolan aja, duit nggak ada hitungannya. Untuk senang-senang itu kawan-kawannya setan. Berarti kalau orang menggunakan duit sesuai dengan kebutuhannya, berarti bukan kawannya setan, alias musuhnya setan. Disitulah turun rahmatnya Allah. Dapat duitnya sedikit-sedikit, ya pengeluarannya diaturlah antara input dan outputnya mesti seimbang. Nah, inilah ekonomis. Inilah yang disebut ekonomis. Ilmu ekonomi kan itu. Disitulah turun rahmatnya Allah. Wa qala ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mauqufatun baina as-sama'i wal ard. Ad-dunya utawi dunya mauqufatun iku diandegaken baina as-sama'i dalam antara langit wal ardi lan bumi. Mungzu khalaqa awit mencipta, awit agawe ha ing dunia Allah subhanahu wa ta'ala, lam yanzur ora tau mandeng sapa Allah, tidak memandang dengan pandangan kagum maksudnya. Ya tentu Allah ya maha mengetahui, maha melihat kan. Masa ya Allah tidak melihat apa yang ada di dunia? Tentu melihat, tapi tidak dengan pandangan kagum gitu kan, tidak melihat dengan pandangan cuma gitu-gitu aja. Digede-gedeaken dewek cari dewek, gede dewek apa dewek cari dewek. Itu terlalu di blow up. Intan berlian itu harganya mahal, padahal ditambangnya sih banyak sekali, itu cadangannya di Rusia atau di mana ya. Hanya di blow up aja, berlian harganya harus sekian juta. Wah, itu terlalu digede-gedekan, padahal sumbernya banyak, itu melimpah. Digedekan sendiri ya cuma gitu-gitu aja kan. Duit kertas digede-gedeaken dewek apa dewek cari dewek. Nyatanya kan kertas kan hanya itu. Wa taqulu lan ngucap apa dunia yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Ya Rabbi du Gusti ij'al mugi ndadeaken tuwani ing kula ing dunya
li adna auliyaika kanggo paling rendahe wali-waline panjenengan. Wali yang paling junior lah, wali yang paling amatir, wali yang paling amatir. Al yauma ing dalam dina iki nasiban apane bagiane. Fayaqulu nuli dawu sapa Gusti Allah, uskuti menengo sira dunia ya la syai, he perkara kang dudu apa-apa, perkara kang dudu apa-apa. Ini setuhune ingsun lam urdi iku ora ngridoni sapa ingsun ki ing sira lahum kanggo adna auliyai fid dunya ing dalam dunia. Ning dunia bae saya tidak ridho ada wali kekasihku urusane senenge ning materi. Ardo ana toh kemudian ridho sapa ingsun ki ing sira lahum kanggo auliya al yauma ing dalam dina iki, dina akhirat. Waruya diriwayatkan fi akhbari Adam ing dalam piro-piro cerita Nabi Adam alaihi salam. Apa anahu setuhune kelakuan iku lama akala ing dalam semangsane dahar sapa Nabi Adam. Dahar minasyajarati saking wiwitan buah khuldi. Taharrakat maka kruyuk-kruyuk. Maka bergerak-gerak ma'iddatuhu apa wetenge Nabi Adam khususnya bergerak li khuruji thufli karena metuwe ampas ya kan, jadi ampas makanan kan, ampas ini mesti dibuang. Walam yakun lan ora ono dzalika apa mengkono taharrukul maiddah maj'ulan iku diprogram didadiaken fi syai'in ing dalam suwiji-wiji min atimatil jannati saking makanan-makanan surga. Di surga enggak ada orang BAB, enggak ada orang buang air, enggak ada. Faqala nuli mau faqala nuli dawu sapa Gusti Allah lahu maring Nabi Adam. Kul ngucapu sira Adam lahu maring apa kang ning weteng aya syai'in ing endi-endine suwi-wiji turidu ngarepaken sapa sira. Qala dawuh Adam sapa Nabi Adam, kuridu ngarepaken sinten kula an adoa ing yen to buang sapa kula buang ma ing perkara fi batni kang ing dalem weteng kula minal adzab bayane gangguan. Aduh, urusan weteng li mengganggu saya, ingin saya buang saja. Faqila nuli dikatakan dil malaki maring malaikat, kul ngucapo sira malaikat lahu maring Adam fi ayyi makanin ing dalem endi panggonan turidu ngarepaken sapa sira Adam anta doa ing yen toh buang sapa sira hu ing ampas ampase ning jero weteng. Alal furusi ana to ing atase ranjang-ranjang sorga, ala sururi utawa ingat atase karpet permadani ya, furus permadani karpet yang halus yang empuk. Am ala sururi utawa ing atase ranjang-ranjang sorga, am alal anhari utawa ing atase piro-piro kali was bersih steril, nggak boleh sungai-sungai sorga kok dibuat untuk BAB. Tuh ya corak kalau nggak boleh apa sungai sorga dibuat untuk BAB, nggak boleh. Am tahta zilalil asjari utawa ing dalam ngisore au be piro-piro wiwitan, nggak boleh juga. Hal taro ono toh ningali sapa sira Adam ha guna ing dalam kene sorga. Di sini sorga makanan ing tempat yasluhu kang patut apa makan lidalika kang mengkono BAB. Nggak ada yang pantas nanti bikin jorok, nggak boleh. Di sorga nggak boleh BAB di sorga, nggak boleh bikin suasana nggak nyaman. Bit muduno siro Adam mudun ila dunya maring dunia. Waqala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaji anna aqwamun yaumal qiyamah wa a'maluhum kajibali tihamata fayu'maru bihim ilan nar. La yaji anna yaktine bakal teko temenan
sungguh betul-betul akan muncul aqwamun sapa pira-pira kaum yaumil qiyamati ing dalam dina kiamat. Wa a'maluhum utawi pira-pira amale aqwam kajibali tihamata iku kaya gunung-gunung Tihamah. Amalnya banyak sekali seperti gunung. Fayuk marunuli diperintah sapa bihim aqwam ila nari maring neraka. Amalnya banyak tapi nasibnya masuk neraka. Qalu padha takon sapa sahabat ya Rasulullah, musallina ai akanu musallin, apakah ono sapa aqwam iku musallina iku pira-pira wong kang salat. Ini menjadi khobar ya. Khobarnya kana gitu kan, khobarnya kana. Apakah mereka yang amalnya banyak kayak gunung Tihamah itu orang yang ahli salat? Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, "Na'am ya, tentu. Mereka ahli salat." Kanu ono sapa aqwam yusalluna iku padha salat sapa aqwam wa yasumuna lan padha puasa sapa aqwam. Ya salat tekun, puasanya rajin tapi masuk neraka. Wa ya'khuduna lan ngalap sapa aqwam gunnatan ing ya satu jenak sewaktu minal laili ay taifatan. Gunnatan ay taifatan minal laili ing dalam waktu bengi. Ahli sholat tahajud juga tidak kemudian semalam tuh dihabiskan buat tidur, enggak. Jadi sholat tekun, puasa rajin, tahajud, ibadah malam rajin juga. Nasibnya masuk neraka. Nasibnya masuk neraka. Jadi orang beribadah tuh belum tentu jaminan masuk surga. Orang beribadah belum tentu jaminan masuk surga kalau dia masih ada penyakit. Kalau dia masih punya penyakit. Fa idza arada wa kain dalam nalikane ngaton lahum maring aqwam syai'un apa suwiji-wiji minad dunya saking dunya wasabu moko pencolotan sapa aqwam alaihi ing atase syai'un minad dunia, geragas terhadap harta dunia, terlalu rakus. Ini yang menyebabkan masuk nerakanya di sini. Padahal ahli sholat, ahli puasa. Geragasnya inilah yang menyebabkan bisa jadi manusia itu ketika menjelang kematian yang ada dalam benak pikirannya adalah duit. Bukan la ilaha illallah, tapi yang diingat adalah duit saya gimana itu. Kendaraan saya, aduh gimana nih. Nah itu yang menyebabkan susah. Masuk surganya susah. Ya karena inilah memorinya inilah. Orang mau enak atau tidak itu tergantung memori terakhir ketika mati itu memorinya lagi ngapain. Memori pikiran dan hatinya adalah mikirin apa. Maka man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang pada akhir kata-kata dia ucapan terakhir hidupnya adalah la ilaha illallah, maka masuk surga. Karena itu mengindikasikan pikiran dan hatinya di saat terakhir memorinya nyetrum kepada Gusti Allah. Dan itu memori itulah yang menyelamatkan dia. Nah, sedangkan bisa jadi orang takut ibadah tapi karena rakus kepada dunia, keterlaluan, sampai menjelang mau mati, memori terakhirnya bukan la ilaha illallah. Memori terakhirnya adalah duit. Misalkan, itulah su'ul khotimah. Itulah su'ul khotimah. Memori terakhirnya yang diingat adalah duit. Maka manusia menciptakan memori-memori itu. Manusia menciptakan memori. Memorinya apa? Memori lagi sekolah SD, memori lagi sekolah SMP, memori lagi sekolah SMA, memori lagi ngaji ihya, memori lagi ngaji takrib. Nah menjelang yang terakhir tuh yang diingat apanya coba?
Yang diingat dulu waktu SMA pernah pacaran misalkan. Waduh, yang diingat pacarnya. Kacau kan? Mati kok yang diingat pacarnya. Ya kalau diingat tuh kira-kira pas lagi ngaji ya kek. Pas ngaji Tanwirul Qulub kek. Ya itu kan gagah matinya kan. Masa mati menjelang mau mati ingat sama pacarnya. Udah kawin sama orang lain. Cinta pertama ya. Nah ini kan kacau. Aduh, nggak gagah matinya, tidak gagah mati kok ingat istri orang itu sama sekali tidak gagah. Kira-kira mati itu keadaannya gagah gitu kan. Memori terakhirnya tuh la ilaha illallah. Memori terakhirnya tuh entah masih ingat ngaji kah. Itu ingat meskipun nggak punya duit sama sekali, tidak pernah minta kepada orang. Nah, itu yang diingat tuh. Itu yang diingat. Gagah namanya model kayak gitu, gagah mati aja. Ingat masa-masa zaman dulu SMA. Aduh, saya dulu pernah pacaran, pacar saya dikawin oleh orang lain. Aduh ya, memori model apa kayak begitu. Memori model kayak gitu kok dibawa sampai mati. Ditutup aja. Memori kayak begitu ditutup saja. Diganti memori yang baru, yang positif lah, positif itu. Dulu saya masih kecil, ngaji terus saben sore, maghrib. Masa-masa macam itu diingat. Oh, Allah itu maha belas kasih rahmatnya kepada anak kecil. Semoga ketika saya mau mati sudah tua gini pun Allah tidak capek, tidak bosan ngasih rahmatnya. Nah, ini kan dulu waktu saya masih kecil aja dirahmati sedemikian melimpah. Kenapa? Semoga Allah tidak bosan melimpahkan rahmatnya ketika sudah tua mau mati ini. Itu kan. Jadi memori manusia ini apa? Ada chip, ya. Ada chip ya itu. Mana yang dominan ketika di menjelang mati, dominan apanya? Di sini tuh. Gara-gara dia pencolotan terhadap dunia, terlalu rakus. Meskipun ahli sholat, ahli puasa, tidak menjamin dia masuk surga. Karena memori yang dibangun itu adalah hanya soal duit dan duit. Tidak boleh kecicil. Jangankan duit yang juta-juta, jut gitu. 1.500 anak itu ngane. Nah zaman ini 1.500, 300 perak. Kudu dihitung. Misalkan. Aduh. Ya itulah wasabu alaihi, terlalu rakus, geget kepada duit. Itu. Nah ini geget semacam ini kan dibangun semenjak masih sehat kayak gini. Jadi kita nih kayaknya ketika mati apa ya yang tongol gitu dia. Dalam memori kita tuh apa tuh? Ya tentu yang paling dominan pada keseharian kita kan. Ada sing kelingane kendaraan bagus, sing kerengan istri yang cantik, ada yang ingat macam-macam. Ada yang kelingan saya, aduh, hobinya makan kuliner yang enak-enak di sana. Ada kuliner apa lagi? Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi ba'di khutabihi. Wallahu a'lam bishawab.